Halo guys, jumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian asal muasal upacara adat Dak Ba'ana di Sabu Raijua. Ritual adat Dak Ba'ana merupakan kegiatan rutinitas yang termasuk dalam siklus kehidupan masyarakat Sabu Raijua yang beragama suku atau yang masih beraliran kepercayaan Jingitiu. Ritual adat Dak Ba'ana dalam budaya Sabu Raijua bisa dikatakan kegiatan permandian adat bagi anak-anak yang baru lahir. Ritual adat ini akan dilaksanakan pada bulan adat Waru Dakba sesuai dengan kalender adat masyarakat Sabu Raijua. Ritual adat Dak Ba'ana pertama kali dilakukan oleh leluhur orang Sabu Raijua yang bernama Mone Iye. Untuk permandian adat atau Dak Ba'ana dari anaknya yang bernama Abba Mone dilaksanakan di kawasan upacara adat Lararai Mone Iye, Desa Teriwu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Ritual adat Dak Ba'ana bertujuan agar anak yang dilahirkan telah diakui sebagai warga masyarakat Jingitiu dan telah dimeteraikan sebagai milik Tuhan Allah atau Deo Ama dalam bahasa Sabu. Proses Dak Ba'ana akan diawali dengan kegiatan puru loko atau pengambilan air oleh ibu kandung dari anak yang akan dipermandikan, atau Dakba disebut dengan berpakaian adat lengkap atau nauhawu serta memakai habatenae sebagai wadah penampungan air tersebut. Setelah sang ibu kembali dari mengambil air tersebut akan ditempatkan di salah satu wadah yang luas yang terbuat dari seludang pinang atau kerupa wenyi. Ketika air sudah disiapkan di wadah tersebut, maka bayi yang akan dipermandikan atau dakba akan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air tersebut dalam posisi berdiri. Proses permandian ini akan dilaksanakan di dalam rumah adat, tepatnya di tiang induk rumah tersebut, atau dalam bahasa Sabu disebut taru duru. Ketika anak tersebut berada dalam posisi berdiri di dalam wadah yang berisi air tadi atau kerupa wenyi, maka ibu kandung dari anak tersebut akan mengambil air dan meneteskan di atas kepala anaknya sebanyak 3 kali dan diikuti dengan doa kepada Allah Bapa atau Deo Ama dengan permohonan agar anak tersebut mendapat kekuatan, keberuntungan, umur panjang, kesehatan, dan kesuburan untuk beranak cucu memenuhi bumi. Setelah doa dan kegiatan percikan air tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan makan sirip pinang bersama seluruh keluarga yang hadir di tempat tersebut. Pada tahapan ini, ludah sirip pinang akan dicap pada bagian testa anak tersebut sebanyak 3 kali. Setelah itu, anak tersebut akan digendong oleh ibu kandungnya keluar dalam keadaan telanjang. Sedangkan ibu kandung dan ayah kandung harus berpakaian adat. Adapun yang dicap di dahi adalah bentuk salib atau tanda tambah. Anak tersebut akan dibawa keluar rumah dan di depan rumah diangkat sebanyak 3 kali dengan muka harus menghadap ke arah bagian barat. Pada tahapan ini akan dibacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak tersebut dijauhi dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, dan roh-roh jahat. Setelah tahapan tersebut dilakukan, maka anak yang didakba tadi dibawa kembali ke dalam rumah untuk diberikan pakaian untuk dipakai. Setelah rangkaian pembacaan doa tersebut dilakukan, maka tahapan terakhir pada hari itu adalah seluruh masyarakat yang datang ke rumah itu dilayani dengan diberikan sirip pinang, dan pada saat yang bersamaan masyarakat yang datang melakukan sabung ayam di depan rumah atau pemelimanu. Perlu diketahui bahwa sabung ayam pemelimanu tersebut tidak menggunakan pisau serta tidak boleh ada taruhan atau unsur judi di dalamnya. Maksud dari kegiatan itu adalah seluruh masyarakat yang datang ke rumah orang yang melakukan Dak Ba'ana merasa turut berbahagia bersama-sama tuan rumah.
Setelah 2 bulan kemudian menurut perhitungan kalender adat Sabu, maka akan masuk pada Waru Bangaliwu dan tepat pada 1 hari sebelum bulan purnama atau dalam bahasa Sabu disebut Lodo Panupe, maka akan dilakukan kegiatan lanjutan dari ritual Dakba Ana yang telah dilaksanakan di Waru Dakba, yaitu ritual Nga'amanu Ana, di mana orang tua atau keluarga dari anak yang telah didakba dari 2 bulan sebelumnya akan membunuh ayam dan akan diundang beberapa keluarga untuk makan bersama pada hari tersebut. Pada bulan purnama di Waru Bangaliwu, orang Sabu Rejua akan melakukan kegiatan Piu Manu Bangaliwu pada siang hari, berdoa Buihi pada malam hari, dan 1 hari setelah itu baru lanjutkan dengan ritual adat Buihi dengan rangkaian kegiatan peherejara Buihi atau pacuan kuda. Mulai saat itulah anak yang telah didakba akan menjalani kegiatan cukur rambut yang menandakan bahwa proses dakba anak telah berakhir. Dalam proses cukur rambut anak tersebut tidak dicukur semuanya, akan tapi akan diberikan segumpalan rambut pada 2 bagian kepala, yaitu pada bagian kepala di atas testa anak tersebut atau dalam bahasa Sabu disebut Runak Baga, dan pada bagian tengah atau ubun-ubun yang disebut dengan Ruketu Ae. Setelah rambut dicukur, maka rambut tersebut tidak boleh dibuang, akan tapi akan dimasukkan ke dalam ketupat atau kedue yang telah dianyam dari hari-hari berikutnya dan akan disimpan dengan baik di dalam sebuah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang disebut dengan KPP. Proses cukur rambut tersebut memiliki makna bahwa anak tersebut telah diterima sebagai warga masyarakat Jingitio dan telah dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Deo Ama atau Tuhan Bapa menurut kepercayaan orang Jingitio. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa dalam budaya orang Sabu Rejua, khusus bagi masyarakat yang masih menganut aliran kepercayaan Jingitio, apabila anak yang dilahirkan meninggal dunia sebelum menjalani ritual dakba anak, maka anak tersebut disebut anak domehri, sehingga dalam proses kematian tidak ada ritual adat pemaudomade atau dalam tradisi orang Kristen, sama halnya dengan ibadat pengucapan syukur. Catatan yang menjadi narasumber dalam tulisan kali ini adalah dari Bapak Wempi Ruge atau Amawila Hege, yang merupakan salah satu tokoh adat di wilayah adat Liae. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.